Cek. Ya, di video ini Bapak akan meneruskan penjelasan tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian paralel. Paralel itu identik dengan cabang, perempatan kalau Pak Tony bilang. Perempatan, perlimaan, tergantung nanti soalnya. Intinya, ujung-ujung hambatan, R1, R2, R3 jadi satu gitu. R1 itu berarti dia belok ke bawah ini, R3 berarti belok ke atas ini. Nah, karakteristiknya gimana? Karena dia bercabang, maka iri yang masuk itu akan dipecah menjadi sejumlah cabangnya. Kalau ada 3 berarti dibagi 3. Kemudian dia akan mengalir masing-masing melewati komponen listrik yang ada dan keluar sebagai I total lagi. Jadi nilainya sama. Dan dapat dirumuskan seperti ini. Jadi I total dibagi 3, I1, I2, I3, terus I1 kalau ditambah I2 kalau ditambah I3 ya hasilnya I total. Kayak gitu. Nah, kemudian karena titik-titik R1, titik R2, titik R3 itu bermuara pada titik yang sama, maka tegangannya sama. Nah, jadi bedanya dengan rangkaian seri, kalau seri itu yang sama adalah kuat arus. Kalau paralel, tegangannya yang sama. Jangan terbalik ya. Nah, hal ini karena ujung-ujung hambatan R1, R2, R3 bertemu di titik A dan di titik B. Jadi, ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sono, ini nyambungnya ke situ. Nah, ini juga sama. Nyambungnya ke titik yang sama. Jadi ujung-ujungnya bisa dibilang satu titik, jadi tidak ada bedanya, misalnya gitu. Kemudian hambatan pengganti, itu rumusnya ini, 1 per RP, RP itu R paralel, sama dengan 1 per R1, tambah 1 per R2, tambah 1 per R3. Gitu. Contoh soal, berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Nah, perlu diketahui untuk rangkaian paralel itu banyak sekali bentuknya. Jadi rangkaian yang tadinya seperti ini itu sama kayak yang sebelah kanan. Loh, kok sama Pak? Padahal kan di sini belok Pak. Nah, bukan beloknya yang kita cari tapi titiknya ini. Gitu. Nah, kalau di sini itu titiknya berarti di sini. Jadi ketika ada arus yang masuk ke sana, ada yang langsung ke kanan, ada yang lurus dulu baru ke kanan, ada yang lurus dulu baru ke kanan. Gitu. Jadi kalau dibilang ini I1, ini I2, yang ini I3. Kayak gitu. Nanti kembali ini ke sini, terus ini belok ke sini, endingnya sama di sini. Jadi di ini titiknya. Jadi ciri khas paralel seperti itu. Kalian harus peka terhadap titik yang dimaksud. Jadi tidak hanya yang seperti ini. Ini bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Bisa juga seperti ini. Jadi tergantung nanti soalnya. Kalau misalkan dia bercabang berarti paralel. Gitu. Lanjut kita kerjakan. Jadi langkah pertama sama. Tadi kita tentukan dulu hambatan pengganti. Tapi sebelum itu kita tulis diketahuinya dulu. Nah, kita sepakati misalkan ini R1, ini R2, ini R3. Jadi 3, 6, 15. Jadi R1 itu 3 ohm, R2 itu 6 ohm, R3 itu 15 ohm, dan V sama dengan berapa? 24 volt. Nah, ditanya I sama dengan berapa? Jawab. Berarti yang pertama tentukan hambatan pengganti. Hambatan pengganti boleh, hambatan paralel boleh, sama aja. Jadi rumusnya tadi 1 per RP,
sama dengan, karena ada 3 berarti R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Berarti 1/3 tambah 1/6 tambah 1/15. Jadi 1/Rp itu kita samakan penyebut jadi 15. Sorry, salah, bukan 15, tapi 30. Yang 1/3 jadi 10/30 tambah 6 itu berarti 5 tambah 2. Berarti ini menghasilkan 17/30. Berarti itu 15 ya? Oh iya benar. 17/30. Berarti, nah ini karena masih 1/Rp jadi belum selesai. Kemudian 1/Rp ini itu kita balik. Kita balik gimana maksudnya, Pak? Jadi Rp-nya naik, satunya turun. Maka 30-nya ini naik, 17-nya juga turun, diputer kayak gitu. Menghasilkan Rp sama dengan 30/17 ohm. Nah, ini Rp-nya. Kemudian yang kedua, cari arus. Arus rumusnya adalah I kali R. Kita nyari I, berarti I sama dengan V/R. Sama dengan V-nya 24, R-nya tadi 30/17. Berarti kalau berdasarkan sifat perkalian dan pembagian pecahan, 17-nya naik ke atas ya. Maka menghasilkan I sama dengan 24 kali 17/30. Coret dibagi berapa? 3 berarti ya. 10. Ini dibagi 3 itu 8. Sama dengan 8 kali 17 adalah 136/10. Berarti arusnya itu ada 13,6 ampere. Nah, kalau dalam perhitungan kalian dapat nilai pecahan seperti ini, itu nggak masalah. Diterusin dulu aja. Karena nanti di sini bisa jadi jawabannya lumayan bagus angkanya. Gitu. Untuk rangkaian paralel, Bapak rasa cukup. Nanti di video berikutnya yang ketiga itu Bapak akan menjelaskan cara penyelesaian rangkaian campuran seperti apa. Itu selamat mempelajari. Bye.